Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis. Masih hadis tentang iman, masuk pada bab barang siapa bertemu Allah dengan keimanan dan ia tidak ragu, pasti ia masuk surga dan diharamkan baginya neraka. Hadis ke 19, hadis Mu'az radhiyallahu anhu qala kuntu rifqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yukalu lahu Ufairun faqala ya Mu'az hal tadri haqqallah ala ibadi wa ma haqqu ibadi ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an wa haqqa ibadi Allah alla yu'azzaba man la yusriku bihi syai'an fa qultu ya Rasulullah afala ubassiru bihi nas qala la tubassirhum fayattaqilu. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Jihad bab ismul farsi wal himar. Artinya, diriwayatkan dari Mu'az, ia berkata, aku dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai yang bernama Ufair. Maka Nabi berkata, wahai Mu'az, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya yaitu ia menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Adapun hak seorang hamba atas Allah adalah ia tidak menyiksa siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah menjawab, janganlah engkau kabarkan kepada mereka, maka mereka tidak akan berusaha. Disebutkan Al-Bukhari pada kitab ke-56 kitab jihad bab ke-46 bab nama kuda dan keledai. Hadis ke-20, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azun tadifuhu ala rahli qala ya Mu'az bin Jabalin qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'az qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika salasan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa karramahullahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabsir. Qala idan yatakillu wa ahbaraha biha Mu'azun inda mautihi ta'at saman. Akhrajahu Al-Bukhari fi Kitabul Ilmi babu man hassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbonceng dengan Mu'az di atas binatang tunggangan. Nabi berkata, wahai Mu'az bin Jabal. Mu'az menjawab, ya wahai Rasulullah, dengan senang hati. Nabi berkata, wahai Mu'az. Mu'az berkata, ya wahai Rasulullah, dengan senang hati sebanyak 3 kali. Lalu Nabi bersabda, tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah
dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada utusannya dengan tulus dari hati, kecuali pasti Allah mengharamkan neraka baginya. Muaz berkata, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang sehingga mereka tergembira? Nabi menjawab, mereka nantinya tidak akan berusaha. Dan akhirnya Muaz menyampaikan hadis ini kepada orang-orang sepeninggal Nabi karena takut dosa. Disebutkan oleh Bukhari kitab ke-3 kitab ilmu bab ke-49, bab siapa yang mengkhususkan sesuatu ini kepada satu kaum saja tanpa yang lain karena dikhawatirkan mereka tidak paham. Kita lanjut ke bab bayanus su'andil iman wa afdalaha wa adnaha, bab penjelasan cabang-cabang keimanan yang paling afdalnya serta yang paling rendah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna sub'atun wa hayya'u sub'atun min al-iman. Akhrajal Bukhari fi kitabil iman bab umurul iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki 60 cabang, lebih dari malu itu adalah bagian dari iman. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab kedua kitab Imam bab ketiga bab perkara keimanan. Cabang artinya bagian dari sesuatu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fi khaya'i fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Akhrajahu al-Bukhari kitabul imam babul haya'u minal iman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi berjalan melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan ia menasihati saudaranya mengenai malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Disebutkan Al-Bukhari pada kitab kedua kitab iman bab ke-16, bab malu adalah bagian dari iman. Hadis ke-23. Hadis Imran bin Husaini radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bihairin. Akhrajahu Bukhari kitabul adab babul haya. Diriwayatkan dari Imam bin Husain, ia berkata, Nabi bersabda, malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Disebutkan oleh Bukhari pada kitab ke-78 kitab adab bab ke-77 bab tentang malu. Demikianlah pembacaan hadis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.